juga bukan tanpa solusi, ada jalan keluarnya. Tapi harus memenuhi tahapan-tahapan yang menurut ketentuan. Jadi tidak bisa orang per orang atas nama siapa, yayasan ini, perguruan itu, tidak. Yang disampaikan adalah kalau bicara aturan itu tegas, Pak. Jadi kalau aturan kayak pisau, Bu, ya langsung gitu. Nanti ada kebijakan, ada solusi. Caranya saya sampaikan. Pertama, secara historikal, secara sejarah, tanah tersebut memang dimiliki oleh Mayor Tan Chin Ki. Tapi setelah Indonesia merdeka tahun 1960 ada undang-undang agraria, undang-undang pokok agraria, plus 20 tahun untuk inventarisasi tanah, itu dikuasai negara. Dan statusnya kata BPN, Bu, bukan kata saya ini. Kata BPN, lembaga negara yang paling berwenang menentukan status tanah itu adalah tanah negara. Ya, nah ini tidak begitu nyaman dan yang lain, tapi ini ingin saya sampaikan lurusnya dulu, kebenarannya dulu, supaya kita ngerti ajeg. Dalam bahasa Jawa itu ajeg. Ya. Sejak tahun 1980 itu statusnya tanah negara. Negara itu siapa? Pemerintah pusat, Bu. Apa? Ya bukan pemerintah daerah. Nanti ada prosesnya bagaimana bisa kolaborasi atas nama pemerintah pusat, nanti dikelola bersama tim bagi ada reformasi agraria itu pemerintah. Kemudian pada tahun 1990, koreksi kalau saya salah, itu ada namanya Yayasan Bakti. Betul apa salah saya ngomongnya? Betul? Tahu nih yang lama? Betul. Jadi bukan perkumpulan bakti. Memang gak enak saya ngomong tapi lurus. Yayasan Bakti itu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau saya sekarang namanya MOU lah keren, tapi kerjasama apa? Hak kelola pemakaman tersebut yang kurang lebih, bisa kurang bisa lebih ya, saya 24 hektar. Betul ya, kurang lebih, mungkin kurang sedikit lebih sedikit. Siapa yang hak kelola itu? Yayasan Bakti sejak 1990. Tetapi dalam masa perjalanan kerjasama tersebut, selesai masa kerjasamanya, Pak, sekitar 2, 3, atau 4 tahun yang lalu. Pak, betul koreksi saya juga ya, ini bicara lempengnya dulu. Ya, lempengnya dulu. Nah, maka ada kekosongan hak kelola itu yang seharusnya memperpanjang kerjasama itu dan atau diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah daerah bisa. Untuk sementara. Ya, lalu kemudian lahirlah namanya Perkumpulan Bakti pada Juni 2022. Jadi belum setahun ya, Pak Harif tadi sampaikan. Gak apa-apa, ini dulu, kelurusan dulu, kelempangan dulu. Nah kemudian pada masa-masa itu terjadilah namanya ada penempatan yang tidak sah, ada pembongkaran makam, lapor saling lapor, kita dewan sidang berkali-kali Pak, pertentangan dari belakang ya, itu kabeh dalam itulah ketua. Nah, kemudian keluar namanya sporadik, betul? Ibu bapak perlu ketahui, lurah, camat, dan pemerintah daerah Kota Cirebon sudah mengeluarkan surat yang namanya mencabut kembali sporadik dan dinyatakan tidak berlaku, Bu. Paham ya, Bu ya? Jangan sampai dipahami sporadik itu sebagai hak atas penguasaan tanah atau status kepemilikan, bukan, Bu. Dan itu lurahnya salah besar. Sudah diperingatkan bahkan diberi sanksi. Salah itu lurah memberi sporadik atas tanah negara. Jadi clear ya, jadi yang pegang-pegang sporadik itu, Bu, maaf itu tidak berlaku, Bu. Jangan sampai setelah sporadik dia pengen dulu sertifikat, aduh nama negara itu masih ada. Kok mani? Dari BPN kok mani, Bu?
Kemudian Bapak sekalian, saya pribadi nih, pimpinan ketua Rusul, kalau saya nih segera dikasih batas dikuasai oleh pemerintah supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran jual beli, pembongkaran, atau merubah batas, memperbanyak rumah. Kalau itu tidak dilakukan, maka terjadi terus-menerus. Terus makin luas, karena semua sampai lapangan bola, Pak, sampai kali itu belum sering bola. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian? Tadi clear itu jelas, terang benderang masalahnya. Sejak kini nama istilah status quo, aja nambah rumah, aja jual beli, aja bongkar makam. Lamun terjadi mani maupun pelanggaran, Pak lapor polisi, Pak. Kalau terjadi pelanggaran tadi ada yang bongkar makam, itu dilarang dan melanggar hukum. Supaya Bapak Ibu jelas tahu. Nah, yang ingin saya sampaikan yang kedua adalah mengenai bagaimana ke depan kami, Bu, wali kota, DPR itu pasti berpihak kepada Bapak Ibu, karena itu rakyat kita. Setuju tidak? Tapi ada caranya. Cara yang legal, cara yang sesuai aturan perundangan. Jangan melanggar, bahkan melanggar yang bisa jawabannya. Bagaimana? Nanti yang atur pemerintah. Bergantung juga nih kepada yayasan bakti nanti, apakah pengen memperpanjang bersama atau tidak. Kalau namanya ada perkumpulan mau menawarkan kerjasama atau tidak. Tapi menurut saya, pemerintah nanti yang paling kompeten, yang paling punya hak untuk mengatur. Jadi tugas negara itu salah satunya tugasnya mengatur, Bu. Betul tidak? Supaya diatur atas nama undang-undang, atas nama hukum, supaya legal, benar. Caranya adalah kita sudah membentuk namanya tim gugus tugas reformasi agraria. Bahasa Jawa sih ngatur pertanahan lah, ngatur tanah-tanah yang sekota diatur. Kini sampah, batas sekian, tidak boleh ini, boleh itu dan seterusnya. Di situ nanti pemerintah akan memberi kebijakan. Tim gugus tugas itu isinya, Bu, wali kota, BPN, kejaksaan, kepolisian, dari unsur masyarakat, itu ada unsur-unsurnya, ada aturannya. Dan akan melakukan inventarisasi, ditulis di catat KB, khususnya masalah daerah Wanacala, Bom Cina, dengan nama atau Putyong bahasa ini. Engkau, Bu, engkau kita cuma ngawarin. Pemerintah pasti punya kebijakan. Nggak mungkin sih, maaf ya, saya juga nggak setuju kalau gusur musir juga. Itu rakyat kita. Betul tidak? Selagi Bapak Ibu, tadi itu awal ketentuannya, aja nambah rumah, aja jual beli, aja bongkar rumah dari dulu hake. Engkau dilaporan polisi, Bu. Polisi yang mendeni. Ya, clear ya. Nanti pemerintah punya kebijakan. Nanti ditentukan secara bersama, dilembagakan, melalui juga kesepakatan dengan DPRD nih. Pak Wali mau langkah-langkah apa? Untuk kemudian apakah nanti dibatasi? Wis contohin sih dulu berarti ini ya contoh. Ki batasnya makan kian. Umay mene ada sampai mene. Kini nganggo makam wong muslim. Kini nganggo ruang terbuka hijau, nganggo nanam pohon. Kini nganggo sayuran dan seterusnya dibangun, ditata oleh pemerintah. Lihat nanti pemerintah mendani siapa, urusan pemerintah, tapi ketentuannya dari itu karena menurut peraturan daerah tata ruang dan wilayah serta rencana detail tata ruang khusus Putyong Bom Cina itu RTH lan pemakaman. RTH singkatannya ruang terbuka hijau. Wiwitan kakek plus makam, sehingga besok makam itu menjadi bagus hingga hijau, menjadi tahu-tahunya berjibun. Karena sekarang RTH makin berkurang, makin nambah. Jelas ya Bu ya, jadi aturannya berubah. Ketentuannya boleh berubah, peruntukannya tidak berubah, yaitu ruang terbuka hijau dan pemakaman. Pemakaman itu orang Tionghoa maupun juga pemakaman Muslim. Jelas ya Bu ya? Wis mula aku ngomong orang baik, tapi ada solusi.
Yang penting sekian. Wis ibu aja melakukan, bapak aja melakukan langkah-langkah yang melanggar hukum. Kok main diatur di pemerintah? Sabar, ya Bu ya. Gonggam kayaknya kudu sabar. Kenapa? Ini sudah teridentifikasi daerah yang rawan konflik. Lamun beli hati-hati, bisa terjadi benturan konflik. Lamun beli tertib, terjadi tukaran nih. Lamun beli sabar, bisa terjadi ribut bulat segala macam kan. Nah ini toh sana contoh kan, kami pidana kan, contoh anak kan. Nah ini contoh saya kira untuk menjadikan. Jadi sekali lagi tanpa saya harus menyinggung siapa dan ngomong benar-benar, tapi ini kebenaran. Tapi ada solusi. Kami pemerintah. Pemerintah itu siapa? Eksekutif dan legislatif. Timnya siapa tadi? Waduh, dari BPN segala macam. Diatur sedemikian rupa sehingga rakyat pasti akan diberi kebijakan. Setuju ya? Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Meluruskan sebentar, diluruskan ini penting sekali pimpinan. Izin sebentar. 10 menit untuk meluruskan. 10 menit. Dulu Mari, nanti saya berikan kesempatan. 10 menit aja karena ada urusan sebentar. Disampaikan nanti. Pak Haruli, saya pikir nanti bisa disampaikan. Bentar nanti setelah ini kalau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi, Ketua DPR Komisi 1, saya hormati mungkin dari BPN dan dari Pak Bujuban ya, yang surati kami sampai pimpinan itu Pak Bujuban satu hari. Mungkin yang saya hormati dari bulan Bakti. Mungkin ini mohon maaf di awal pertemuan saya terlambat acara pimpinan dan ini juga saya kaget, artinya di sini membahas internal antara Pak Bujuban dengan Komisi 1. Tetapi mungkin ketua perkumpulan masuk dalam Komisi 1, jadi mungkin ikut hadir ya, jadi itu perlu diingat lagi. Padahal kita diingat dulu nih, saya nggak mengundang ya, jika kami Komisi 1 dan undang perkumpulan ya, ini perlu dijelaskan. Artinya sebenarnya bukan ada perdebatan, tapi kami di sini pimpinan mendisposisikan Komisi 1 itu hanya untuk mendengarkan diri dari para paguyuban atau dari para korban masalah pocong seperti itu. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga dari BPN bahwasanya hak tanah atau pemilikan ataupun kaitan dengan status tanah tersebut yang mungkin sudah jelas gamblang, apalagi sudah diperkuat lagi atau dipertegaskan kembali oleh Pak Edi selaku Mahadewan senior. Jadi harapan kami atau pimpinan di sini bahwasanya yang pertama, satu sama lain tidak dirugikan, apalagi yang diikuti dari ratusan kakak yang mungkin notabene semua warga Kota Cirebon tadi yang sudah dijelaskan. Tapi satu hal juga berdasarkan berkaitan dengan aturan yang kita bisa dijelaskan dari BPN, ini kan harus ada proses. Hal ini juga tidak menyurutkan kami, tidak menyurutkan daripada Bapak Ibu sekalian untuk halnya bahkan mengikuti aturan. Tetapi ada juga harapan ataupun upaya kami di DPRD untuk mempertimbangkan ataupun memperjuangkan apa yang menjadi satu usulan Bapak Ibu semua. Ya, ini tadi Pak Edi juga sudah menerangkan. Jadi kami memang di pihak di tengah, tidak ada hal tendensius antara pihak kanan kiri, tapi berbicaranya tadi solusi. Ulang-ulang, jadi kami bicaranya adalah solusi, hal yang terbaik, hal yang akan diupayakan dari DPRD selaku wakil daripada Bapak Ibu sekalian, yang mungkin adalah jantung daripada kita semua. Ya. Hak konstitusi, tapi bukan berarti menunjukkan tadi ada aturan dan juga mungkin secara lempangnya tadi saya cerita kaitan dengan aturan yang mungkin nanti akan diterapkan seperti apa, ya, tapi nanti juga kita ada kiat-kiat yang sekiranya untuk mencari solusi bagaimana. Ya. Jadi saya berharap demi menjaga ketertiban kondisivitas semua, juga tadi apa yang menjadi usulan daripada warga juga kayaknya sebelum adanya
pendataan rada adem ya Pak ya. Ya, tapi setelah ada pendataan, walaupun memang arah tujuannya baik, mungkin ada miskomunikasi ataupun ada hal yang kaitan dengan isi daripada pernyataan tersebut yang tidak disetujui daripada Bapak Ibu sekalian, ya ini untuk menjadi satu bahan. Jadi ya nanti juga kita akan bahas, artinya surat-surat pernyataan itu juga saya belum tahu secara mekanisme seperti apa, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pimpinan rapat. Nah, ini. Jadi keinginan sementara diri keluarga masyarakat khususnya di Jawa ini apa namanya menjaga ketertiban. Ya, balik lagi kami atas nama pimpinan beserta anggota ya ingin menjaga kondusivitas supaya bisa tertib seperti itu. Jadi pada ini Bapak Ibu sekalian, harapan kami ya tadi mungkin Bapak Ibu sekalian harus bersabar menunggu hasil investigasi atau inventarisir daripada BPN dan tim gugus tugas agraria yang nanti mungkin akan terjun ke lapangan ataupun nanti ada hal-hal kiat-kiat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Jadi harapan kami tidak ada kata lain, ya tadi lah upaya maksimal tetap dan upayakan apa yang menjadi hal yang terbaik dan mengikuti aturan yang berlaku seperti ini. Mungkin itu saja Pak Dhani. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pimpinan. Sedikit betul tadi yang tidak diundang, tapi saya tahu diri karena saya kalau sebagai ketua sebagai anggota komisi 1 saya bisa intervensi, tapi saya tidak mau karena saya bagaimanapun juga harus netral. Saya minta satu hal, kayak di selaku orang yang pernah 4 periode. Terima kasih sudah membantu kami selama ini dan sampai hari ini belum terselesaikan. Saya minta satu hal bahwa perkumpulan bakti bukan baru dibuat. Kalau bisa menentang ini silakan aja langsung tentang hukum HAM. Perkumpulan bakti itu jelas isinya adalah persetujuan perubahan, bukan pembuatan baru. Sudah ada di teknis notarisnya. Apa itu perkumpulan bakti? Saya bacakan. Menerangkan ini dulu pada tanggal 25 bulan 1 1906 didirikan perkumpulan Kian Yue. Satu itu. 2. Pada tahun 1962 perkumpulan Kian Yue diubah menjadi Persatuan Masyarakat Cirebon Permat. 3. Pada tahun 1990 Permat diubah menjadi Perkumpulan Bakti. Lalu pada tahun 2022 Juni dilakukan perubahan kepengurusan yang dimana diketuai oleh saya. Artinya saya boleh ketua yang baru. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sudah berdiri dari tahun 1906. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diberikan hak oleh Pak Cinti untuk mengelola pemakaman tersebut. Dan dimana salah satunya orang tua dari Pak Parman itu adalah karyawan daripada Permat. Dan ada dulu kamar, siapin semua dokumen-dokumennya. Dan dokumen aslinya itu tersimpan rapi dan aman di sahabat dekat saya, yaitu Pak Agus Listio. Jadi tolong Pak, harus dipahami bahwa perkumpulan bakti bukan perkumpulan yang baru, tapi perkumpulan yang sejak tahun 1906. Seperti itu aja. Dan satu lagi, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu resah dengan pendataan. Tapi alhamdulillah, seluruh pergerakan dari perkumpulan bakti, apapun yang dilakukan oleh pengurus-pengurus bakti ataupun yang ditugaskan oleh bakti merupakan tanggung jawab penuh saya sebagai ketuanya. Saya tidak pernah melakukan judi atau apapun juga. Kesalahan Jaki, kesalahan Januar, kesalahan semuanya itu adalah kesalahan tanggung jawab saya semua. Dan saya ketuanya. Saya tegas kenapa? Satu, apakah Bapak pernah oleh perkumpulan bakti dimintakan uang? Pernah spesial pun dimintakan duit? Sudah puluhan juta saya keluarkan untuk pendataan ibu bapak sekalian. Niatnya satu, saya ingin melibatkan bapak ibu sekalian untuk saya masukkan dalam kampanye konsolidasi tanah yang dimana makamnya dapat, pemerintah kota dapat, dan bagian dapat tanah. Itu niat kami. Saya tanyakan pada bapak ibu sekalian, ini bukan masalah, ini persoalan bukan masalah pilkada atau tidak.
Kalau pilek, saya rugi pada bapak kalian, bapak ibu sekalian semuanya. Saya tegas ngomongnya. Ini bukan persoalan masalah pilkada atau pilek, tapi bisa masalah kemasyarakatan. Saya bukan. Satu lagi, bapak ibu sekalian kemana pada saat bapak ibu sekalian diminta dijual beli dengan namanya mengaku pelepasan keraton sporadik? Pernah ada yang komplain? Pernah ada yang nanya bapak, yang pernah ada yang care ke bapak ibu sekalian semuanya? Bapak ibu cemas nggak punya pegangan? Selama ini uang udah keluar kan bu, puluhan juta. Ini saya ada kwitansi, ada 110 juta untuk 300 meter, ada 12 juta, 4,5 juta, 10 juta, 50 juta, banyak. Ini bapak ibu sekalian semua yang kemarin bapak ibu beli dari tahun berapa? Ada tahun 2000 berapa ini? 2021, baru ada 2019, 2017, 2014, 2015. Pernah ada yang nolong? Pernah ada yang menggaransi di bapak sekalian? Sudah, cukup itu aja. Bapak ibu pulang ke rumah istiqoroh. Mana yang baik, mana yang benar, hati bapak ibu sekalian yang bisa bapak ibu tahu. Saya tidak pernah meminta bapak ibu sekalian untuk suka dengan saya. Tapi saya insya Allah aku yakin apa yang saya lakukan semata-mata demi kebaikan bersama kita semuanya. Makamnya aman, pemerintah kota dapat RPH, warganya dapat lahan. Jadi sekali lagi mohon izin, saya hanya satu regani. Meskipun saya anggota DPR Komisi 1, kalau bicara untuk masyarakat ini, melepaskan status saya sebagai anggota Dewan pun saya ridho, karena kita dibayar oleh luar rakyat, bukan sekadar cuma untuk punya jabatan, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mohon izin, Pak. Iya. Bapak, Izin. jadi saya kasih tahu Bapak semua bahwa ini Pak. Ya, gimana Pak Ali sudah cukup? Jadi untuk status masalah tersebut, saya akan menempatkan diri pada posisi baru saya Komisi 1. Saya akan menempatkan posisi pada sebagai pengumpulan. Dan satu lagi Bapak, mohon izin, tolong jangan menggunakan fakta bahwa fakta ini jelas bahwa ini adalah perubahan perkumpulan. Saya sama Pak Andri sudah bicara ngobrol, kita akan bicara berdua. Baik. Terima kasih. Baik. Izin. Jadi gini, ini sebelum kita tadi menuju substansi, artinya begini. Tadi saya mendengarkan sedikit apa yang menjadi satu permasalahan, apa yang menjadi satu tuntutan ya, masukan untuk kita bahwasanya dari para penggugat atau masyarakat juga resah dengan adanya surat pernyataan. Ini kan BPN sudah menjelaskan, berbicara masalah status, ya. Status itu sudah dijelaskan oleh BPN. Jadi maksud kami di sini berarti tendensi apa artinya bukan, tapi karena keinginan ataupun hal yang membuat warga resah itu kan bukan pada substansi kepemilikan segala macam. Nah di sini BPN sudah menjelaskan bahwasanya status tanah itu kan tanah negara. Nah maksud kami di sini ini bukan atas argumen tapi tadi kaitannya dengan tadi surat pernyataan itu kita juga belum tahu isinya apakah pada itu sudah dijelaskan isinya pernyataan tersebut. Ya betul. Artinya surat pernyataan tersebut kan bahwa hak miliknya tanah bakti, ya kan? Kebetulan bakti. Nah di sini kalau sudah dijelaskan oleh BPN sendiri itu status tersebut, ya artinya maaf. Dari pihak siapapun bahkan BPN sudah menjelaskan tidak bisa ditumpangi ataupun jadi ini khusus dari pemerintah ada tim gugus tugas yang berhak untuk mengatasi permasalahan ini, mendata juga. Jadi hal itu yang ingin kami sampaikan bahwasanya dari pihak tim gugus tugas nanti tidak ada hal-hal yang lain. Atas dasar hal itu makanya ingin meluruskan di sini. Ya, jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, mohon pimpinan nanti bisa didengar. Seperti itu, mohon maaf. Ya silakan, terakhir ya. Nanti saya kesimpulan. Untuk
untuk Pak Edi, kalau sudah Pak Anwar ini katanya udahlah, apakah ikhlas saja Pak uangnya begitu banyak? Kalau ikhlas ya udah saya ikhlaskan, ya Bu. Soalnya banyak Pak Edi, termasuk saya paling besar. Coba kwitansinya belum beredar. Jadi baca Pak Edi, mengenai kepada ibu-ibu, dari yang sudah banyak mengeluarkan itu, apakah itu dari ikhlas baik? Gimana Bu? Itu aja Pak.